menyesuaikan areal biasanya. Tapi tidak apa-apa, ini urusan tentara kan. Pokoknya kalau pokoknya, nah ini ya lurus dulu. Nah, itu ya. Soal nanti cocok itu urusan lain. Belum ada kah? Ya, oke. Kopi. Oke. Sama motor ini. Ada pinggir motor. Ya, terbang dah. Biar patualnya lagi dulu. Ini. Mungkin biar orang masuk ke dalam. Mas Hasan, kamu ngarahkan masuk ya. Kita patual di sini. Gantian. Sekitar 30 menit mobil, Pak. Oke, di kopi. Langsung masuk semuanya kan? Langsung masuk semua. Enggak. Pak Ano mobil Pak atau ke semua ke sini. Sana. Rombongan Pak Gubernur sudah memasuki area Kampangan Desa Tanjung Batu. Mana langsung ke sini ya? Jauh maksudnya?
Kita menuju ke lahan hantangan Desa Tanjung Batu. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian kami hormati, selanjutnya dalam pelaksanaan operasional ini kami ingin melaporkan bahwa saat ini sudah masuk pada waktu 5 bulan pelaksanaan operasional kami. Dan saat ini perlu kami laporkan untuk cakupan area yang sudah terbuka seluas 60 hektar, Bapak Gubernur, dan ini adalah bukti komitmen yang sangat luar biasa oleh Bapak Pangdam dalam pelaksanaan kegiatan program yang kami lakukan. Ini dibuktikan dengan menurunkan beberapa alat berat ekskavator yang ada di Yosibur 17 ini mengawali mulai dari saat-saat pertama sampai dengan 5 bulan terakhir ini kami ditemani oleh beberapa alat berat ekskavator yang ada di Kodam 6 Pulau Warman, sehingga ini membantu kami lengkap dengan bahan bakarnya. Bapak Gubernur, ini semua di full support oleh Bapak Pangdam 6 Pulau Warman. Karena kalau kita lihat dari tipologi wilayah di Desa Tanjung Batu ini memang medannya, tipologinya sangat ekstrim, Bapak Gubernur. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini basisnya adalah rawa, gambut, dan tanah hujan, sehingga perlu adanya akselerasi alat berat yang kita miliki untuk bisa membuka lahan sampai dengan seluas 60 hektar. Oleh karenanya selama 5 bulan ini kami juga sudah mengembangkan beberapa sektor pengembangan mulai dari perikanan, pertanian, dan juga peternakan serta perkebunan. Jadi awalnya kami mengembangkan Demplot mini modern dengan berbasis pertanian
perikanan, peternakan dan perkebunan, dan ini sudah jadi semuanya. Serta kami juga atas arahan Bapak Pangdam, kami melakukan akselerasi untuk mengembangkan infrastruktur seperti irigasi. Saat ini sudah mencapai 5 km dan ini sudah kolaborasi juga dengan program Pemprov, yaitu sejauh 7 kilo. Ini sudah ada beberapa aliran akses dari irigasi yang sudah kami harapkan untuk menjadi program kanalisasi. Kemudian jalan usaha tani kami sudah mencapai 2 km dan ini akan terus kami lanjutkan untuk mencapai jarak batas terjauh daripada areal yang sudah ditentukan. Ini adalah bagian daripada tanggung jawab moral pembinaan teritorial termasuk Pak Polres yang juga membantu dalam proses kegiatan ini, sehingga sampai saat ini meskipun ini belum totalitas selesai, tetapi dalam progres terus. Dilaporkan memang beberapa minggu terakhir ada hama tikus Pak yang cukup besar, yang akhirnya cukup Pak, bahwa ini semua tanpa dukungan dari Pak Kepala Desa, kelompok-kelompok tani yang ada di sini tidak akan mungkin bisa jalan dengan baik. Dan saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih Pak Kepala Desa yang begitu gigih dari awal saya lihat menyiapkan lahan ini, dan masyarakat juga mudah-mudahan juga akan bisa memanfaatkan ini. Dan saya sudah sampaikan Pak Dandim dan Pak Danrem, jangan berharap kita mengambil hasil, biar aja nanti hasilnya untuk masyarakat sepenuhnya yang mereka ikut menjadi kelompok tani. Mudah-mudahan nantinya akan memberikan manfaat, dan niatkan semua dengan ibadah sehingga akan memberikan manfaat yang besar. Tidak hanya ini Pak Gubernur yang dapat saya sampaikan untuk mengawali, kami mohon mungkin arahan dari Pak Gubernur termasuk masukan-masukan di mana agar program ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pangdam 6 Blorman atas arahan yang telah diberikan. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sunggono MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang mulia yang sama-sama kita hormati. Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Pangdam Tanjung Pura, Pak Kapolda, semua pejabat tinggi yang hadir pada ini, Pak Danrem, kemudian juga para perwira yang hadir dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga terutama mitra kerjanya Pak Dandim, luar biasa, dan mungkin potongan dulu ya. Sebelum kita ditemukan di tempat ini, saya terus terang untuk kegiatan di tempat ini setidaknya hampir 5 kali saya ada di sini bersama Pak Dandim untuk bersama-sama memastikan bahwa beberapa hal yang menjadi dukungan dari Kodim 0906 Tenggarong ini bisa terwujud dengan baik. Kutai Kartanegara luasnya 373610 km persegi dari 193 desa Tanjung Batu yang berasal di Kecamatan Kota Tenggarong Seberang ini merupakan salah satu desa yang sebenarnya tidak dilihat oleh siapapun. Pak Desa, mohon maaf, belum saya sapa. Kemudian yang lain yang perlu saya sampaikan di forum ini juga bahwa hampir kurang lebih 47,9% dari jumlah penduduk Kutai Kartanegara kurang lebih 700.000 orang itu bermata pencarian sebagai petani, dan PDRB di bidang pertanian sendiri menyumbang kurang lebih hampir 38,6%. Meskipun demikian, yang agak memang kurang menggembirakan dari sektor pertanian saat ini adalah bahwa nilai tukar petani atau NPP kita itu atau pendapatan petani masih belum menggembirakan. Kalau dilihat dari angka-angka statistik, nilainya kurang lebih hanya 98,6%. Artinya dari biaya produksi dan jumlah hasil yang diterima petani di Bukan ini memang belum seluruhnya BEP atau break-even point. Mohon izin Pak Gubernur, beliau lebih paham dari saya, tapi hanya saya sampaikan kondisi bagaimana kondisi pertanian yang ada di Kutai Kartanegara. Terkait hal itu, di RPJM yang sedang kami susun saat ini tahun 2021 tahun 2026 sebagai konsekuensi dari hasil pilkada bahwa bupati, wakil bupati terpilih harus membuat RPJM, maka saat ini bupati telah memerintahkan kepada kami untuk menyusun RPJM yang fokus pada bagaimana sektor-sektor pertanian, kemudian sektor pariwisata dan sektor pertambangan itu bisa kita garap dengan baik. Di antara fokus yang telah dipetakan saat ini, Pak Gubernur perlu kami laporkan bahwa di Kukar telah ditetapkan setidaknya ada 5 wilayah kawasan pengembangan untuk bidang pertanian pada khususnya, di antaranya ada di Kecamatan Sebulu, Kecamatan Muara Kaman,
Tenggang Seberang ini sendiri ada 2, Tenggang Seberang 1, Tenggang Seberang 2 kecamatannya, kemudian ada di Lokulu dan di Subulu. Mohon izin, tadi kalau batas wilayah yang disampaikan oleh Pak Dandim yang namanya Jalan Naksir Arda tahun 93 itu saya termasuk yang buka. Karena waktu itu saya sektam di sini, Pak. Jadi saya bersama para perwira yang bersekolah di STPDN dan Akabri bersama-sama buka jalan itu. Jadi saya memang sangat terkesan dengan Jalan Naksir Arda itu karena saya sendiri termasuk orang yang mengawasi pembukaan jalan itu. Terhadap program ini, kami atas nama pemerintah kabupaten tentu ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Pak Dandim, kemudian juga kepada Pak Pangdam, Pak Danrem yang selama ini sangat tahu saya, beliau ini selalu ada di sini. Saya bangga sebagai anak kolong ikut serta membangun desa ini khususnya di bidang ketahanan pangan. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan Pak Gubernur bahwa di antara program lain yang kami canangkan di pemerintah kabupaten dalam kurun waktu 6 tahun ke depan, dalam tahun 2021 tahun 2026, di antaranya bahwa kami ingin bagaimana meningkatkan jumlah petani. Karena permasalahan di Kukar ini bukan tidak adanya lahan petani, bukan tidak adanya saprodi, saprotan, atau juga lahan yang lain, tapi yang terbesar masalah kami adalah terus menurunnya jumlah petani. Nah itu yang terus kami coba untuk kolaborasikan dengan berbagai pihak, bagaimana menghimpun, bagaimana meningkatkan, bagaimana menjaring, bagaimana memotivasi para kaum milenial, kaum muda supaya bisa menjadi petani yang ada di Kutai Kartanegara. Setidaknya saat ini sudah terbentuk di beberapa kecamatan. Mudah-mudahan nantinya termasuk yang ada di Tenggang Seberang ini, kami sudah pernah diskusi dengan Pak PLT Camat, kemudian juga dengan Pak PLT terkait, terutama Dinas Pertanian dan Peternakan, bagaimana nanti ke depannya, karena kami sangat yakin bahwa potensi ini ke depan harus dikelola oleh masyarakat. Oleh karenanya Pak Desa dan Pak Camat serta pemberdayaan di kecamatan ini kami minta supaya mempersiapkan diri membangun manajemen yang bisa nantinya mempertahankan bagaimana apa yang sudah dirintis dimulai oleh Bapak dari TNI ini bisa tetap berkelanjutan di masa yang akan datang. Mungkin demikian, mohon izin, mohon maaf kalau dari apa yang saya sampaikan mungkin tidak seluruhnya bersesuaian dengan harapan Bapak. Tapi sekali lagi kami atas nama pemerintah kabupaten tentu sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Dandim, Pak Pangdam juga Pak Danrem. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi percontohan lain di wilayah Kukar, di mana ketahanan pangan itu bisa disinergikan dengan semua pemangku kepentingan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Dandim 0906 Tenggarong atas prestasi sebagai kodim inovatif dan kreatif dalam mengembangkan program teritorial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berkenan untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan ini Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Isran Nur MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Bapak Panglima dengan Militer 6 Mulawarman dan seluruh jajaran perwira tinggi Kodam. Makan. Karena moyang saya itu kerjaannya Pak Kapolda. Jadi beda. Jadi begini, petani di sini agak aneh dia, orang asli di sini. Nah, karena di sini kekurangan orang, jadi nanti saya koordinasi dengan Bu Yana, Kepala Dinas Pertanian. Ini harus segera dialokasikan ke masyarakat petaninya, di inventaris.
bisa kita menggunakan sistem mekanisasi. Jadi misalnya petani ada berapa sih sini? 10 bagi 400 bagi 10, berarti ada 40 hektar. Ya, 40 hektar. Kalau sistem mekanisasi, 40 hektar itu lebih daripada nilai optimal dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Jadi dia tidak lagi kayak seperti yang selama ini terbatas 2 hektar maksimal 5 hektar, tidak bisa. Jadi harus menggunakan sistem mekanisasi. Jadi mulai pengolahan lahan sampai dengan panennya melalui mesin. Gampang, kalau ini bisa kita programkan bersama-sama dan koordinasi. Inisial lahannya sudah disiapkan oleh TNI, tapi dari kelanjutannya harus dilakukan pembinaan bersama dengan petani-petani yang ada di sini. Dan kita programkan dan keperluan tahun 2021 mungkin kita siapkan hand traktor. Apakah setiap orang bisa menggunakan 2-3 hand traktor untuk mengelola 40 hektar lahannya. Tapi biasanya untuk kapasitas satu unit hand traktor itu 20 hektar per musim tanam. Itu ideal biasanya kalau kondisi lahannya sudah matang. Nah, tapi ini kayaknya masih matang seperti ini, sudah matang. Nah, dan yang lain-lain saya kira di sini sudah cukup tersedia untuk bagaimana memperbaiki struktur tanah dan nutrisinya. Itu sudah ada teknologi seperti pupuk organik seperti itu. Dan itu sebenarnya menjadi sangat baik kalau daripada kita menggunakan pupuk anorganik. Jadi produk-produk yang digunakan menggunakan pupuk organik itu sebenarnya yang bernilai ekonomi dan harganya pun besar, nilainya tinggi. Itu biasa seperti itu. Jadi nanti kalau dia persamaan tanamnya misalnya ada dengan sebelah sana itu desa Bukit Raya, apalagi Karang Tunggal, itu sudah dekat ya ada di dekat kecamatan itu ya. Manunggal Jaya. Manunggal Jaya itu yang L2. Sudah L2 ya, L2 ya. Sudah L2 dulu ya. Sudah L2. Dan itu apa itu? Listrik. Oh, PLTU itu apa ya? Gunanya? Itu. Jadi kita sudah ada tadi jalan kita lewat aja sudah bagaimana jalan di situ. Hampir semua jalan yang kita dekat di sini ada lampu seri jalan. Itu kalau malam bagus itu kan. Nah itu artinya ada fasilitas lain yang tersedia. Jadi kalau ingin membangun sebuah petani modern seperti yang disediakan oleh Panglima dan Men dan Dandim, pasti betul. Nanti kita akan dukung ya. Kita akan dukung bagaimana merealisasikan dan mewujudkan sebuah petani modern. Misalnya kalau dalam kondisi normal produktivitas padi di Kalimantan Timur itu kurang dari 5 rata-rata, kurang dari 5 ton per hektar. Tapi ketika dia pengolahan dengan baik itu bisa mencapai juga di atas 8-9 ton. Tapi kalau untuk yang kondisi normal, anggaplah itu 5 ton, terus sudah dikelola dengan bagus. Berarti 5 kali 400 ada berapa itu? Berapa ton? Nah itu kalau kita tidak terbiasa menggunakan kalkulator, kita tidak bisa. Padahal itu isinya berapa? 2000 ton. Bukan 2000 ton, 20.000 ton. 20.000 ton itu tidak sedikit orang bisa tersuplai pangan atau karbohidrat yang tersedia. Belum lagi tadi menyesuaikan areal biasanya. Tapi tidak apa-apa, ini urusan tentara kan. Kalau pokoknya, nah itu ya lurus dulu. Nah itu dia. Soal yang cocok itu urusan lain. Lurus ya. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Renda yang telah sejak awal dalam membangun ada infrastruktur fasilitas pilkada tahun 2003 itu agak tahun 2003 maksudnya ini sudah di awal mengikuti perkembangan sehingga dulu dalam lanjutan meningkatkan
Soal harga, soal nilai tukar petani itu sedikit. Kalau dia kelebihan, petani harus diatur skala usahanya. Kenapa jadi skala usahanya diatur? Kalau dia misalnya menanam 2 hektar dengan nilai tukarnya rendah, itu dari Kompas. Tukang goreng itu, kadang-kadang pemasakan hangus, kadang-kadang mentah juga. Yang bagus itu nyaman. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya demi keselamatan, kesejahteraan dan agar hasil panen kita ke depan kita dapatkan lebih berlimpah lagi, kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sertu Sapuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Perkenankan kami memandu doa. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini adalah bukti nyata kepedulian para pimpinan untuk terlibat langsung ikut serta mensukseskan Desa Sinergi Hijau dalam rangka pengembangan kawasan cadangan pangan strategis nasional yang ada di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Pengarang, Seberang. Ikan lele yang dilepaskan oleh Bapak sebanyak 3, 2, 1. Pak, foto bersama dulu, Pak. Pak Gubernur, foto bersama dulu, Pak. Kemarin, luar biasa. Sekali lagi, luar biasa.
Jun. Jun. Masuk aja, Jun. Oh, masih kecil. Aduh, berat jalan. Biasanya kayak gitu. Apa yang mana yang cewek? Ya. Motorannya kita ulang lagi. Kompos tadi. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kunjungan Ibu Gubernur Kalimantan Timur di Desa Foto tua. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Pangdam 6 Lawarman, Bapak Kapolda Kalimantan Timur beserta rombongan dan positif bagi kita semua untuk mensukseskan program terima kasih atas segalanya. Bila berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian acara kunjungan dari Pak Gubernur dan seluruh jajarannya. Mungkin ini sekian videonya. Terima kasih. Terima kasih. Siap.
Saya coba sambil jalan ya. Mana kuncinya? Sana kos. Lebih sana. Lebih sana enggak? Mas Ayu, ikutin Dade. Yuk. Mana kameranya? Sama semua tangan. Jangan begini-begini. Hei. Mau foto pakai caping tuh. Ini bal bau yang ringan-ringan yang merah-merah itu. Mas Alto.